Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvina dengan NIM 2357301123 dari kelas 2 SIB. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi yang sudah diajarkan pada pertemuan 3 mengenai styling pada React. Jadi di sini kita akan menggunakan 3 tipe CSS. Yang pertama itu ada inline CSS, kemudian ada external CSS, dan yang ketiga itu adalah module CSS. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai inline CSS terlebih dahulu. Pertama, silahkan buat file baru dengan nama inlinestyle.csx. Nah, di sini untuk baris pertama itu hal yang paling penting dan gak boleh lupa adalah import React from React, dan baris terakhir itu ditutup dengan export default inline style. Jadi itu udah basicnya, itu di atas import, di bawah export. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan arrow function const inline style, kemudian ini ada variable style, ini adalah objek-objek yang berisikan CSS seperti color, background color, padding, dan border radius. Setiap value di sini itu diapit sama tanda petik 2, dan setiap objek itu dipisahkan dengan tanda koma. Kita sudah menginisialisasikan CSS kita di bagian sini. Selanjutnya, pemanggilannya untuk inline style.csx itu berada di file yang sama dengan CSS. Jadi dia itu di dalam satu file yang sama, kita bisa lihat langsung apa-apa saja objek CSS kita. Cara memanggilnya yaitu dengan return, kemudian kita akan panggil menggunakan tag div style. Ini adalah variable style kita dengan kalimat ini contoh inline style. Oke. Nah, kita udah belajar tentang inline. Yang kedua, kita akan masuk ke external style. External style itu ketika file atau bagian external style itu ketika CSS-nya dan pemanggilannya itu berada di file yang berbeda. Jadi, pertama buat dulu file baru dengan nama external style.css yang berisikan semua objek-objek CSS kita. Nah, di sini saya sudah buat titik eksternal, itu nama kelasnya eksternal. Isinya itu ada color, background color, padding, dan border radius. Perbedaannya sama inline style tadi itu, di sini tiap value-nya nggak diapit tanda petik, dan setiap objeknya tidak dipisahkan tanda koma, melainkan tanda titik koma. Oke, di sini kita udah tentuin apa-apa saja atribut untuk CSS kita. Selanjutnya kita akan buat file terpisah untuk pemanggilan CSS ini. Silakan buat file baru dengan nama externalstyle.csx. Nah, disinilah kita akan memanggil CSS yang udah kita buat di file terpisah tadi. Ini tadi emang penting banget, dan ini adalah hal pertama yang dilakukan, yaitu import React from React, kemudian ditutup sama export default external style, nama file kita. Kemudian di sini ada tambahan import. Nah, ini kita akan mengimport file externalstyle.css kita tadi yang terpisah ke dalam externalstyle.csx. Nah, lalu kita akan panggil ini menggunakan arrow function. Kita panggil return, lalu div class name. Kita panggil nama kelas kita tadi itu apa? Eksternal kan namanya. Nah, di sini adalah proses pemanggilannya. Kemudian kalimatnya ini contoh external style dan ditutup dengan tag div. Oke. Yang ketiga, kita akan masuk ke module style. Nah, module style sama external CSS itu hampir sama. Dia itu sama-sama dibuat di file yang terpisah antara CSS dan pemanggilannya. Pertama, silakan buat file baru khusus untuk CSS-nya itu dengan nama module.module.css. Nah, ini berisikan kelas juga namanya modul, isi atributnya color, background color, padding, border radius, sama kayak yang di eksternal tadi. Kemudian untuk pemanggilannya buat file baru dengan nama module.style.csx. Nah, kita import React from React, kemudian kita import file kita tadi, file CSS kita tadi yang namanya module.style.module.css, kemudian ditutup dengan export. Nah, di bagian sini itulah untuk pemanggilannya. Kita menggunakan arrow function const module style, kemudian kita return div class name. Inilah letak bedanya dengan yang di eksternal tadi. Kalau eksternal tadi kita panggil kelasnya kayak class name petik apa eksternal namanya. Kalau di sini kita kan pakai kurung kurawal gitu. Ini menandakan pemanggilan properti dari objek CSS modul yang ini.
dengan kalimat ini contoh style modul. Kita udah belajar tentang gimana sih inline style, external style, dan module style. Selanjutnya gimana cara pemanggilannya. Silahkan pergi ke file app.csx, kemudian di bagian return itu silahkan panggil dengan tag nama file kita tadi, inline style, external style, dan module style. Biasanya ketika kita sudah menuliskan tag ini, dia secara otomatis akan mengimport di bagian atasnya. Ini ada slash pertemuan 3 karena semua file-file saya itu berada di folder pertemuan 3 di bagian sini. Oke, ketika sudah kita return, silakan pergi ke terminal dan jalankan dengan npm run dev. Ini adalah tampilan akhir dari CSS kita. Nah, ini adalah contoh inline style. Tadi saya set warna purple. Kemudian ini contoh external style, dan ini contoh style module. Tiga-tiganya itu bisa digunakan sesuai sama keinginan dan kebutuhan masing-masing. Setelah mengetahui jenis-jenis CSS tadi, selanjutnya kita akan masuk ke proses CRUD. Saya akan membuat file baru yang namanya itu product.crud.csx. Jadi di baris pertama itu ada import useStat dan useEvec from React. Jadi useStat dan useEvec ini merupakan pemanggilan library. useStat itu untuk menyimpan dan mengubah data dari komponen, sedangkan useEvec itu untuk mengambil data dari API yang kemudian akan ditampilkan ketika halaman itu dimuat. Nih di bagian sini useStat dan useEvec. Kemudian di sini ada function yang namanya itu product CRUD, kemudian ada arrow function yang mana isinya itu ada produk untuk menyimpan data produk, kemudian ada judul, price, kategori, dan image itu disimpan dari inputan form. Lalu yang terakhir itu ada edit index. Nah, bagian ini untuk memastikan apakah sekarang kita di dalam mode edit atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pengambilan data dari API menggunakan useEvec dan Vec. Jadi, di sini itu kita panggil useEvec-nya, kemudian menggunakan Vec, lalu masukkan URL Vector API kita, nanti datanya dari sini. Kemudian, data yang kita dapatkan dari Vector API tadi akan diubah dalam format JSON. Kemudian akan disimpan dalam bentuk data, lalu di set product. Itu akan disimpan ke dalam produk. Lalu kita masuk ke proses tambah dan edit produk menggunakan handle add. Di sini ada handle add. Nah, ini if title and price and category and image itu memastikan semua inputannya sudah terisi. Ada kondisi pertama, ketika edit indexnya itu tidak sama dengan 0, berarti kita dalam mode edit index. Nah, itu data kita akan terupdate. Kita akan diupdate data terbarunya itu seperti apa. Kemudian ketika sudah selesai diedit, maka set edit indexnya kembali jadi 0. Lalu kondisi kedua itu selain kondisi pertama. Jika selain itu, maka set produknya itu ditambah. Oke. Setelah proses if else-nya itu selesai, nanti formnya itu setelah di-input, diedit, ditambah, itu dia akan kembali kosong. Oke. Nah, di sini kita ada const handle edit. Nah, di sini ada index. Index itu untuk mengetahui indeks produk berapa yang akan kita edit. Jadi, kita nanti akan mengisi input form dengan data produk yang dipilih untuk diedit. Nah, kita butuh indeksnya. Lalu yang ketiga di sini ada hapus produk. Tapi sebetulnya ini untuk bukan menghapus, tapi untuk menghilangkan dari tampilan kita. Kita menggunakan const handle delete. Kemudian indeks produk keberapa yang mau kita hilangkan, kemudian kita filter. Jadi selain dari yang mau kita hilangkan itulah yang akan ditampilkan. Jadi di data kita sebenarnya tetap ada produk itu, cuman di tampilannya aja yang nggak ada. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari ini kita tadi itu, CRUD kita itu di website. Caranya kita menggunakan return. Kemudian silakan masukkan format ini sesuai dengan selera masing-masing. Nah, di sini ada inputan. Jadi inputan ini tipenya tadi ada
teks untuk nama produk, value-nya itu didapat dari title. Di sini ada value berupa price, kemudian ada value berupa kategori dan value berupa image. Nah, itu disesuaikan sama variabel-variabel kita. Kemudian ini kalau misalnya diklik, dia akan di set ke nilai yang terbaru. Oke. Nah, ini untuk stylenya itu kita pakai yang inline, itu bebas diatur bagaimana maunya. Kemudian di sini ada button untuk menambahkan, kemudian ada untuk mengedit. Nah, itu berlaku untuk semua value-value tadi kan, ada title, price, kategori, dan image. Selanjutnya kita akan menampilkan produk-produk tersebut dalam bentuk list. Caranya kita akan menggunakan .map. Jadi di sini products.map. Jadi produk itu akan berdasarkan indeksnya. Nah, ini bentukannya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita menggunakan indeks, kemudian ini ada stylenya. Nah, di sini ada pemanggilan, ada product title, kemudian dipanggil lagi RP product price, kemudian dipanggil lagi produk kategori, dan di sini ada product image. Nah, ini untuk stylenya itu disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Tadi kita udah belajar mengenai CSS. Kemudian ini ada button yang kalau diklik untuk edit, ini ada style CSS-nya. Kemudian ini ada button yang diklik untuk delete, untuk menghapus sesuai dengan indeks produknya yang keberapa. Lalu sesuaikan stylenya dengan keinginan masing-masing. Terakhir, ini jangan lupa ditutup dengan export default product CRUD. Kita sudah berhasil membuat file produk CRUD. Selanjutnya kita akan masuk ke pemanggilan di webnya gimana. Jadi sebelumnya di tampilan website kita, kalau misalnya di localhost, itu kan yang muncul bagian style lah, di bagian app tadi, di app JSX. Nah, yang ini. Kita mau memunculkan file produk CRUD, bukan app JSX. Caranya teman-teman bisa pergi ke file.jsx, kemudian di tag app ini, silakan di komen aja, kemudian tuliskan tag produk CRUD, nama file kita. Setelah kita tuliskan, silakan import. Nah, import produk CRUD from, nah ini biasanya otomatis nih. Ini nama folder saya pertemuan 3 dan nama filenya itu produk crud.csx. Kemudian silakan pergi ke terminal dan buka lagi localhostnya. Nah, ini adalah tampilan website saya mengenai produk CRUD. Ini bisa tambah nama produk, kemudian di sini bisa edit, bisa hapus. Yang hapus tadi itu bukan benar-benar dihapus, tapi cuma dihilangkan dari tampilan. Begitu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.